Beginilah kondisi kebakaran yang melanda sejumlah gudang perlengkapan di Jalan Laut Arafuru, kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Rabu malam. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dan membakar seluruh material yang mudah terbakar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak meluas. Kebakaran yang tak jauh dari permukiman padat penduduk ini sempat membuat panik warga sekitar. Saksi mata mengatakan kebakaran berasal dari korsleting listrik yang mengenai material mudah terbakar di area gudang. Percikan api kemudian membesar hingga akhirnya membakar seluruh area gudang. Awalnya ada listrik atau gimana? Dari listrik, dari atas. Gitu? Di sampingnya pas banyak-banyak kayu. Saya juga nggak tahu, saya memadamin, ya api udah cepet gede, nggak bisa. Ini tempat apa sih, Bu? Pameran. Oh, gudang-gudang gitu ya? Iya. Mebel? Iya. Oh, berarti kayu semua dong itu isinya? Iya, kayu semua, jadi ya nggak bisa. 17 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan kebakaran gudang ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran kapal tongkang BG Ocean Perkasa 8 yang membawa 7.500 metrik ton batu bara akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran ribuan metrik ton batu bara itu sudah terjadi selama 4 hari lalu saat berada di perairan Tanjung Selokan, Sumatera Selatan pada Sabtu 31 Agustus 2024. Api baru berhasil dipadamkan setelah berlabuh di perairan Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara 10 orang ABK kapal dinyatakan selamat dalam peristiwa tersebut. Diduga penyebab kebakaran ribuan metrik ton batu bara akibat cuaca panas dan angin kencang sehingga kapal terbakar dengan sendirinya. Untuk memudahkan evakuasi, ditariklah tongkang tersebut ke pelabuhan mentok dalam hal ini di sekitar Tanjung Ular. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan proses pemadaman dari kemarin, dan kemarin sore sebenarnya sudah padam, namun karena angin agak kencang tadi pagi masih menimbulkan api, kita hari ini untuk pendinginan. Jika dalam pendinginan tongkang tidak mengeluarkan api, maka kapal tongkang BG Ocean Perkasa 8 dapat melanjutkan pelayaran kembali. Diketahui ribuan metrik ton batu bara itu dibawa dari Sungai Lilin, Banyuasin, Sumatera Selatan, tujuan Cilegon, Banten untuk kebutuhan PLTU di Suralaya. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Pemirsa, uang senilai 390 juta rupiah raib dicuri dari dalam mobil di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga pelaku sudah buntuti korban usai mengambil uang dari dalam bank. Dua pelaku pencuri uang modus pecah kaca mobil terekam CCTV saat mengintai mangsanya di Jalan Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tampak mengamati situasi sebelum beraksi. Pelaku kemudian memecahkan kaca mobil yang terparkir di halaman minimarket dan mengambil tas berisi uang sebanyak 390 juta rupiah. Korban baru menyadari kaca mobilnya pecah setelah keluar dari minimarket. Aksi para pelaku tergolong nekat karena dilakukan pada siang hari saat ramai aktivitas warga. Mobil Yakult yang masuk, Mas. Yakult itu mobil box, sehingga pandangan saya di mobil itu terhalangi. Dan saat itulah pelaku beraksi. Dan terlihat dari CCTV itu pelaku sudah mengamati saya itu kurang lebih setengah jam. Korban kemudian melaporkan ke polisi dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor urusan agama KUA Payakumbuh Barat, Sumatera Barat dibobol maling. Ratusan buku nikah dan 1 unit laptop raib. Pelaku yang diduga lebih dari 1 orang ini masuk kantor dengan menjebol pintu belakang. Pegawai kantor KUA di Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, gempar ratusan buku nikah yang tersimpan di berangkas ruang kepala KUA raib digondol pencuri. Aksi pencurian ini diduga terjadi pada dini hari.
Dan keesokan harinya, pintu ruang kantor KUA ditemukan sudah dijebol. Pelaku pencurian diduga masuk dari pintu belakang, diduga dengan merusak pintu dengan menggunakan linggis. Pelaku mengambil ratusan buku nikah dan laptop. Lalu nampaklah pintu udah terbuka dengan jalan dibobol. Kemudian dia lihat lagi kantor ruangan kepala juga sudah dibobol. Yang buku nikah 172 pasang. Kemudian duplikat buku nikah 45 dan 1 buah laptop. Sementara itu nomor registrasi buku nikah yang hilang, KUA sudah berkoordinasi dengan Kemenap, sehingga buku nikah tersebut tidak bisa digunakan atau tidak berlaku lagi. Hingga kini Polres Payakumbuh, Sumatera Barat masih terus berupaya mengungkap kasus pembobolan kantor KUA yang sudah 2 kali terjadi. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 1 orang terduga teroris jaringan internasional di Kecamatan Telaga Gorontalo. Menurut pihak Desa Monggolato, terduga teroris dikenal tertutup. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 1 orang terduga teroris jaringan internasional berinisial YLK di Desa Monggolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Terduga teroris ditangkap Rabu 21 Agustus lalu setelah lebih dari 1 tahun berada di Gorontalo. Namun untuk keterlibatan terduga teroris, pihak Polda Gorontalo tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Terduga teroris telah dibawa ke Jakarta oleh tim Densus 88 Anti Teror. Untuk keterlibatannya Mas, saya kurang 86, nanti bisa langsung ke Pak Karopen Mas Mabes Polri gitu, kalau untuk keterlibatannya gitu. Mungkin adakah aktivitas dia selama di Gorontalo, mungkin seperti apa dia Pak? Aktifnya juga yang mengetahui secara teknis adalah teman-teman dari Densus 88. Memang kami hanya bersama-sama dengan Densus, bersinergi dengan Densus 88 untuk melakukan tindakan seperti tersebut. Meski merupakan pendatang dan sudah berada di Desa Monggolato sejak sebelum Ramadan tahun ini, terduga teroris bersama istri dan anaknya tidak terdaftar di Desa Monggolato. Bahkan pemilik rumah yang ditinggali terduga teroris tersebut tidak pernah melaporkan jika ada orang lain yang tinggal di rumahnya. Yang bersangkutan adalah pendatang dan tidak tercatat dan tidak terdaftar sebagai penduduk. Kami penduduk Desa Monggolato, dan itu juga yang bersangkutan tidak pernah datang melaporkan dirinya untuk datang dan tinggal di sini. Begitu juga pihak pemilik rumah. Pihak pemilik rumah yang tempat tinggal yang bersangkutan juga tidak berinisiasi, tidak berinisiatif untuk melaporkan bahwa ada orang lain atau pihak lain yang datang dan tidak melaporkan. Sementara itu, menurut pihak Desa Monggolato, terduga teroris dikenal tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga berkendara dalam kondisi mengantuk, seorang pengendara motor menabrak salon kecantikan di Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya pintu kaca salon rusak parah, sementara pemotor terluka di bagian kepala. Dalam rekaman CCTV, seorang pengendara motor menabrak sebuah salon kecantikan di Jalan Kutisari, Surabaya. Pengendara melaju kencang lalu menabrak pintu kaca dan etalase salon hingga rusak parah. Pemilik salon selamat, sementara pengendara motor menderita luka di bagian kepala. Belum diketahui penyebab kecelakaan, namun pengendara motor bernama Suntoro mengaku bertanggung jawab dan akan mengganti semua kerugian akibat kecelakaan tersebut. Terus yang rusak ya pintu itu hancur, etalase di dalam, kondisinya ininya berdarah, berpeluruan darah lah. Cuman orang banyak bilang katanya nge-fly atau gimana, atau ngantuk lah, kurang paham saya. Usai kejadian, salon ditutup sementara hingga perbaikan selesai. Peristiwa tersebut juga telah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Kecelakaan beruntun melibatkan truk tangki dan sejumlah kendaraan terjadi di Pelumpang Koja, Jakarta Utara, Rabu sore. Kecelakaan menyebabkan 5 orang tewas dan 7 orang lainnya terluka. Jenazah 3 korban tewas, salah satunya pelajar SMP berusia 14 tahun, dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara 7 korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Polisi telah menggelar olah TKP dan menyelidiki penyebab kecelakaan. Selama proses olah TKP, Jalan Pelumpang Semper sempat ditutup sementara. Selain pemeriksaan saksi, polisi juga mencari rekaman CCTV guna mengetahui kronologis kecelakaan. Sopir tangki itu